Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ma an'ama Allahu tabaraka wa ta'ala bihi alaina. Khususan bil imani wal islam biwasilati sayyidil anam sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad khairi hadin wa khairi imam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Para ahli majlis rahimakumullah, juga segenap ikhwan, ahbab, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat dimanapun berada, yang mana pada saat ini khususnya bisa mengikuti majlis yang agung ini, acara yang mulia ini, walaupun hanya mengikutinya lewat audio streaming. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghujankan rahmatnya kepada kita semua, juga barakahnya, ridhanya dan ampunannya, dan karunia-karunianya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita semua, selama doa kita diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita semua dengan umur yang penuh rahmat dan penuh barakah, penuh ampunan dan penuh nikmat, penuh keselamatan, kebahagiaan. Dan semoga Allah menambahkan dengan kesehatan, keafiatan, kekuatan, kegagahan di dalam mengabdi kepadanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpah ruahkan rizkinya kepada kita semua dengan rezeki yang halal, yang baik, yang barakah, yang gampang, dan memberikan teman hidup bagi kita, keluarga, keturunan, ikhwan, ahli kampung, ahli negeri yang semuanya salihin, salihat. Memberikan dzurriyyah yang menjadi qurrata a'yun, yang bisa membahagiakan kita dan meninggikan derajat kita yaumul qiyamah. Dan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam ketakwaan, bisa memimpin ahli-ahli ketakwaan. Dan semoga Allah melancarkan segala urusan-urusan kita, dan juga menjadikan hidup kita ini sebagai
sarana, wasilah dan fasilitas untuk meninggikan derajat kita di sisinya, untuk mendekatkan kita di sisinya dan di sisi Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menerangi hati kita dengan cahaya wahyunya, dengan cahaya ilmunya, cahaya sunnah nabinya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan hati kita sebagai tempat tajallinya, sebagai tempat bersemayam segala nafahat, asrar, anwar yang datang darinya, sebagai tempat ilmunya yang bermanfaat, sebagai tempat keyakinan yang sempurna, sebagai tempat ma'rifat kepadanya, sebagai tempat wara' yang menghadang diri kita daripada melakukan segala hal yang tidak diridhai olehnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyambungkan silsilah mata rantai iman dan Islam kita, ilmu dan amal soleh kita, ketakwaan kita kepada hadrat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui silsilah guru-guru kita yang sambung menyambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Para ahli majlis rahimakumullah, di majlis yang agung ini dan masih di dalam bulan yang agung ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan berbagai hal yang diperintahkan olehnya, untuk menjauhi berbagai hal yang dilarang olehnya, untuk mengikuti kepada sunnah-sunnah kekasihnya, nabinya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para ahli majlis rahimakumullah, terus kita harus bersyukur dan bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Dan juga kita tidak boleh berhenti daripada berdoa dan berdoa, berdoa dan berdoa, memohon kepada Allah petunjuknya, memohon kepada Allah pertolongannya, petunjuk kepada segala hal yang diridhai olehnya, pertolongan untuk mengamalkan, melakukan petunjuk Allah tersebut. Dan kita terus berusaha, berupaya, tidak boleh berhenti di dalam mencari hidayah ini, di dalam mengambil hidayah ini, di dalam mengamalkan hidayah ini di dalam hidup kita dengan serius. Karena Allah Jalla Jalaluhu wahdah, kita bangun hidayah ini di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita, di dalam raga kita, supaya segala kehidupan hati, alam hati penuh dengan cahaya petunjuk Allah, dan pekerjaan-pekerjaan badan pun penuh dengan petunjuk Allah. Ucapan-ucapan lisan pun penuh dengan petunjuk Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan hanya dengan hidayah ini, maka
kita akan terjaga daripada murka Allah dan daripada api neraka. Dengan hidayah ini, siapapun akan terjaga daripada murka Allah, daripada siksa Allah. Maka kita terus belajar membangun hidayah ini di dalam jiwa raga kita pertama-tama untuk menyelamatkan diri kita. Dan hidayah ini, taufik ini, dalam kata lain adalah taqwa. Lalu setelah itu kita melangkah untuk membangun hidayah di orang-orang yang lebih dekat dengan kita. Adalah keluarga kita, adalah istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita. Itulah yang terdekat dari kita. Dan merekalah yang seharusnya lebih dulu dibangun hidayah ini pada diri mereka. Maka oleh sebab itulah rumah kita adalah merupakan pembinaan hidayah, pembangunan taqwa yang lebih dulu. Sebelum masjid, sebelum pesantren, sebelum tempat-tempat lain, maka rumah seyogyanya kita jadikan sebagai markas untuk pembangunan hidayah. Karena tidak akan bisa kita membangun hidayah dari luar dulu. Membangun hidayah dari tempat yang jauh dulu. Konsep yang dijalankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah setiap individu manusia belajar membangun hidayah pada jiwa dan raganya masing-masing, dimanapun berada dan kapanpun. Lalu kedua, melangkah bagaimana menyelamatkan keluarga daripada api neraka ini. Dengan cara membangun hidayah di rumah. Menjadikan rumah sebagai tempat pembangunan hidayah, pembangunan taufik. Itu adalah langkah kedua. Setelah langkah pertama, kita membangun hidayah di diri kita. Dan langkah pertama ini, pertama-tama kita harus memiliki guru yang mursyid. Itu langkah pertama. Yang membimbing kita. Yang membersihkan segala kotoran-kotoran jiwa kita. Yang menerangi hati kita dari kegelapannya. Yang meluruskan kita dari bengkoknya. Yang mengikis kebodohan kita daripada akal fikiran kita. Yang mendidik kita kepada hikmah, kepada ilmu, kepada hukum, kepada aturan-aturan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Guru yang terus mendampingi kita di dalam hidup kita. Ini adalah langkah yang paling pertama di dalam membangun ketakwaan, membangun kesolehan, membangun iman, membangun Islam, membangun ihsan,
membangun hidayah dan taufik pada diri kita masing-masing. Maka tidak akan bisa orang mengenal Allah tanpa guru. Tidak akan bisa orang mensucikan dirinya daripada sifat-sifat tercela tanpa tangan guru yang mursyid. Tanpa tarbiyah guru yang mursyid. Orang tidak akan bisa membangun akhlak yang terpuji tanpa bimbingan guru yang mursyid. Dan ini yang menjadi permasalahan dimanapun umat Islam di zaman sekarang ini. Di saat umat Islam semakin banyak dan guru mursyid semakin sedikit, inilah problem yang pertama di umat Islam ini. Inilah problem yang pertama di umat Islam dimanapun berada. Semakin banyak jumlah umat Islam, andai kata semakin sedikit mursyid-mursyid yang membimbing umat Islam itu, secara otomatis akan sulit membangun ketakwaan di dalam jiwa raganya setiap individu muslim itu. Walaupun namanya sudah muslim, KTP-nya muslim, duduk di daerah Islam, di tengah-tengah umat Islam, tetap tidak akan bisa terbentuk keyakinan yang sempurna, tidak akan bisa sampai hatinya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, tidak akan bisa membangun akhlak yang terpuji dengan sempurna, tidak akan bisa membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakitnya, tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sunnahnya, yakni adatnya, begitulah Allah menghendaki bahwa orang bisa sampai kepada Allah dengan tangan guru yang mursyid. Itu pertama-tama. Sebelum orang mengenal A, B, C dan sebagainya, maka pertama-tama siapa yang ingin mengenal Allah, siapa yang ingin membangun ketakwaan pada dirinya yang sesungguh-sungguhnya, siapa yang ingin mencapai derajat yang tinggi, siapa yang ingin suci daripada etika yang tercela, siapa yang ingin berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji, tidak ada cara. Kecuali pertama-tama bagaimana kita bisa menemukan guru yang mursyid yang bisa membina kita terus. Yang mana bisa mendampingi kita terus. Bisa memberikan arahan-arahan kepada kita terus. Di samping dengan curahan barokahnya, di samping dengan curahan doa-doanya. Ini yang sangat diharapkan. Nah, ini adalah masalah usuliyah, yakni masalah-masalah yang mengakar, masalah-masalah yang merupakan pokok, di mana di akhir zaman ini justru hal seperti ini tidak diperhatikan oleh banyak umat Islam. Masalah ini padahal ini masalah yang paling awal dan masalah yang sangat pokok. Sebagian umat Islam, bahkan kebanyakan umat Islam dimanapun sekarang sudah kehilangan mursyid-mursyid, lalu merasa aman dengan tidak memiliki guru yang mursyid. Tidak ada usaha dan upaya mencari guru-guru yang mursyid. Merasa dirinya bisa sampai kepada Allah tanpa guru-guru mursyid. Menangkap ilmu dari ABC hanya lewat ceramah sekilas saja.
dari TV, dari radio, dari itu, dari ini, menyangka dirinya akan sampai. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Oleh sebab itulah, maka muncul dari dirinya setiap individu umat Islam ini berbagai sifat-sifat yang tercela tidak bisa dibendung. Dan sifat tercela ini tidak bisa disembuhkan. Yang mana sifat tercela ini menjadi efek negatif bagi ekosistem kehidupan mukmin muslim, bukan cuma untuk pribadinya, juga untuk keluarganya, dalam rumah tangganya, juga untuk lingkungannya di dalam kehidupan sehari-hari di daerahnya. Lalu ini bisa menjadi efek negatif bagi kehidupan bernegara. Makanya tidak heran, sholat biasa jalan, puasa biasa jalan, amal soleh lain biasa jalan, namun kejelekan pun tidak bisa dibendung. Akhlak yang tercela pun tidak bisa dirubah di dalam hati. Tetap bersemayam dan muncul. Sehingga ini menjadi kejelekan. Ini menjadi penghalang antara dirinya dengan Tuhannya. Ini menjadi kejelekan di dalam rumah tangganya. Ini menjadi kejelekan dalam bertetangganya. Lahirlah kehidupan bertetangga. Yang di sana ada penyakit-penyakit batin. Penyakit-penyakit hati yang bersemayam. Sehingga penyakit ini menyebar. Dan setiap individu memiliki penyakit yang sama. Walaupun jenisnya tidak sama. Sehingga mempengaruhi kehidupan muslim secara luas. Ini bisa menggugurkan ibadah kita. Ini bisa menggugurkan ibadah kita. Ini bisa menjadi penghalang naiknya derajat kita kepada derajat yang lebih tinggi. Ini bisa menghalangi ijabahnya doa. Dan tidak mungkin bisa dicabut. Ini penyakit-penyakit batiniah dengan akar-akarnya kecuali biadi syaikhin mursyid, dengan tangan guru yang mursyid yang mengobati hati kita dengan doanya, dengan barakahnya, dengan lisannya, dengan amalnya, akhlaknya, dengan arahan-arahannya, penjelasannya, tarbiyahnya. Ini langkah pertama. Maka maknaku anfusakum, jagalah diri kalian. Maknanya adalah proses yang paling awal adalah utlubu, carilah oleh kalian guru yang mursyid untuk membimbing kalian sehingga kalian bisa menjaga diri kalian daripada api neraka. Lalu setelah itu, setelah mendapat tarbiyah daripada guru yang mursyid, barulah kita menerapkan ajaran ini kepada keluarga kita yang lebih dekat. Baru kita bisa membangun dan menjadikan rumah kita ini sebagai tempat pembinaan taufik dan hidayah, tempat pembinaan ketakwaan. Setelah kita mendapat bimbingan guru yang mursyid, maka nanti akan ada perubahan di rumah kita. Rumah kita yang tadinya di sana gersang daripada ibadah, daripada Quran, gersang daripada ilmu, daripada sholawat, daripada zikir. Yang tadinya rindangnya dengan berbagai hal yang tidak baik, dengan obrolan dunia, dengan hanya lamunan dan ingatan dunia, dengan berbagai kegiatan dunia, dengan berbagai bahkan
berbagai hal yang merupakan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dengan hanya acara-acara TV saja, film-film dan berbagai hal yang tidak berguna, itulah yang terus menjadi santapan, makanan dan rutinan ahli rumah kita setiap hari. Inilah yang menghalangi terbentuknya hidayah yang sempurna. Inilah yang menghalangi terbangunnya iman Islam yang sempurna. Nah, ini tidak bisa dicabut kecuali setelah kita ada hubungan erat dengan guru yang mursyid. Setelah itu, barulah kita bisa menerapkan di rumah kita masing-masing. Jadikanlah rumah kita, setelah kita mendapat bimbingan daripada guru-guru yang mursyid, baru kita menjadikan rumah kita sebagai tempat pembinaan hidayah itu. Selamatkan keluarga kita. Selamatkan keluarga kita. Jangan sampai dibiarkan keluarga kita menjadi manusia-manusia yang dilaknat oleh Allah. Anak-anak kita jangan sampai menjadi manusia-manusia yang berhak mendapat siksa Allah, mendapat murka Allah, yang jauh dari Allah, yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sepi daripada hidayah, yang sepi daripada ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Terus koreksi oleh kita apa penyakit-penyakit yang ada pada keluarga kita. Terus kita obati setelah kita mendapatkan tarbiyah dan didikan daripada guru yang mursyid. Tidak mungkin bisa kita menyelamatkan keluarga dengan tangan kita, kecuali tangan kitanya ini sudah betul-betul menerima tarbiyah daripada guru yang mursyid. Andai kata kita masih belum bisa melakukan hal itu, bawalah anak cucu kita menghadap kepada guru yang mursyid itu, sehingga mendapat langsung dari bimbingan guru kita. Nah, barulah ini bisa selamat dan bisa cepat prosesnya. Dibawa, digiring, anak kita digiring, cucu kita digiring. Jangan menunggu mereka pendidikan dari kita langsung, karena kita masih jauh daripada kesempurnaan, bahkan jauh daripada kebenaran. Sehingga tidak akan nempel didikan kita kepada keluarga kita, karena kita masih belum pas untuk mendidik mereka. Kita masih cacat di mata mereka. Bagaimana cara penyelamatannya? Bawa semuanya dihadapkan kepada guru kita, sehingga semuanya mendapatkan binaan. Anak-anak kita pesantrenin, sehingga semuanya mendapat binaan daripada guru-guru yang mursyid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan guru mursyid kepada kita semuanya dalam hidup kita, dan menjadikan guru-guru kita sebagai guru yang mursyid di masa kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dan menyelamatkan semua mukminin mukminat daripada ancaman murkanya, daripada ancaman siksanya dan azabnya di dunia, di kubur dan di akhirat. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah.